Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak bapak semuanya. Bagaimana kabarnya? Apakah sehat saja? Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Pada ketua kelas 5, tolong dipimpin doanya. Berdoa mulai. Baiklah, anak-anak bapak kelas 4 dan kelas 5, apakah kalian hobi membaca cerita? Cerita apa yang pernah kalian baca? Oke, sekarang silakan duduk berkelompok masing-masing kelas. Kepada kelas 4, Bapak beri kesempatan untuk membaca teks yang ada pada buku siswanya, yaitu cerita asal mula Telaga Warna. Silakan dibaca dan diskusikan apa yang terdapat di dalam cerita tersebut. Nah, untuk anak bapak kelas 5, silakan dibaca cerita yang terdapat pada buku siswanya, yaitu tentang demi air bersih, warga Ponorogo rela berjalan sejauh 15 km dan temukan apa yang terjadi di Ponorogo. Masing-masing Bapak beri kesempatan untuk membaca cerita tersebut selama 10 menit. Baiklah, anak-anak bapak kelas 4, kalian tadi telah membaca cerita yang berjudul Asal Mula Telaga Warna. Berdasarkan cerita tersebut, termasuk apa cerita tersebut? Apakah cerita fiksi atau cerita non-fiksi? Terus ada lagi. Di cerita asal mula Telaga Warna tersebut merupakan cerita fiksi, di mana cerita tersebut merupakan cerita rekaan atau khayalan pengarang. Artinya, cerita yang ditulis bukan berdasarkan kejadian nyata dan hanya imajinasi pengarang. Jadi cerita asal mula Telaga Warna itu cerita rekaan atau khayalan pengarang, dan itu bersifat menghibur. Bahasa yang digunanya pun bukan bahasa baku. Berdasarkan cerita tersebut, kira-kira apa ciri-ciri dari teks fiksi tersebut? Apa kira-kira? Berdasarkan cerita dan penjelasan dari Bapak tadi. Terus lagi? Ciri-ciri dari cerita fiksi tersebut, pertama, merupakan cerita rekaan atau cerita nyata yang diolah oleh pengarang. Jadi cerita tersebut direkayasa.
dan cerita nyata yang diolah oleh pengarang. Terus yang kedua, cerita tersebut bertujuan untuk menghibur dengan cara menceritakan. Terus selanjutnya ciri-ciri yang ketiga, itu merupakan suatu peristiwa. Yang keempat, disajikan dalam alur cerita. Yang kelima, bahasa yang digunakan komunikatif dan bahasanya pun tidak baku. Itulah ciri-ciri dari teks fiksi. Sudah paham dengan yang Bapak jelaskan? Oke, sekarang tolong diskusikan tentang cerita tersebut. Apa saja yang terdapat di cerita tersebut. Nah, untuk anak Bapak kelas 5, kalian telah membaca cerita tentang demi air bersih, warga Wonorobo rela berjalan sejauh 15 km. Jadi demi air bersih, warga Wonorobo rela berjalan sejauh 15 km. Jadi cerita tersebut memberi informasi kepada kita bahwa masyarakat Wonorobo atau warga Wonorobo demi mendapatkan air bersih rela berjalan sejauh 15 km. Jadi berdasarkan cerita tersebut, termasuk cerita apakah itu? Apakah cerita fiksi atau non-fiksi? Terus ada lagi. Jadi cerita yang kalian baca tadi itu tentang demi air bersih warga Wonorobo rela berjalan sejauh 15 km itu merupakan cerita fiksi. Karena dalam cerita tersebut menginformasikan kepada kita bahwa masyarakat Wonorobo rela berjalan sejauh 15 km untuk mendapatkan air bersih. Jadi kira-kira apa itu teks non-fiksi? Terus ada lagi. Jadi cerita non-fiksi merupakan sebuah karangan atau tulisan yang bersifat informatif. Informatif itu sama dengan informasi. Penulis mempunyai tanggung jawab atas kebenaran dari peristiwa, orang, atau informasi yang disampaikan. Jadi cerita non-fiksi itu merupakan sebuah cerita yang memberikan kita informasi tentang suatu peristiwa atau kebenaran yang disampaikan. Jadi berdasarkan penjelasan Bapak tadi, dengan pengertiannya, kira-kira apa itu ciri-ciri dari teks non-fiksi? Terus ada lagi. Terus jadi ciri-ciri dari teks non-fiksi itu pertama, bahasa yang formal. Jadi bahasanya bahasa yang formal. Bahasa yang denotatif. Isinya
berkaitan dengan fakta. Terus tulisannya bersifat ilmiah populer. Isinya diambil dari yang sudah ada atau penemuan. Nah, itulah ciri-ciri dari teks non-fiksi. Jadi, kalau anak kelas 5, tolong diskusikan tentang cerita tersebut, apa yang terjadi pada masyarakat Ponorogo. Jadi untuk anak bapak kelas 4 dan kelas 5, hasil diskusi kalian tersebut akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya dengan membawa sebuah cerita. Untuk kelas 4 cerita fiksi dan kelas 5 cerita non-fiksi. Jadi cukuplah dari sini pembelajaran kita hari ini. Dapat kita simpulkan bahwa cerita fiksi adalah cerita rekaan atau khayalan pengarang. Artinya cerita yang ditulis bukan berdasarkan kejadian nyata dan hanya imajinasi pengarang. Sedangkan cerita non-fiksi sebuah karangan atau tulisan yang bersifat informatif. Penulisnya mempunyai tanggung jawab atas kebenaran dari peristiwa, orang atau informasi yang disampaikan. Jadi itulah pelajaran kita hari ini, dan jangan lupa diskusi kelompoknya minggu depan itu kita membahas tentang apa yang terjadi dalam cerita yang kalian baca tadi. Jadi cukup sekian sebelumnya untuk pelajaran. Marilah kita berdoa. Doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.